Selamat pagi, sahabat Garis Forex. Berjumpa lagi dengan saya Ando dan Miss Sandi di hari Senin, minggu terakhir ya, minggu terakhir di bulan Juli, hari Senin tanggal 29 Juli. Dan ternyata market sesuai prediksi ya Bu ya, sesuai prediksi minggu lalu. Ya, Bagaimana? ya, ya. Selama 2 minggu ini kita masih benar-benar bisa jadi dukun forex ya. Jadi dukun Forex, betul. Oke, baik. Sesuai Jadi dengan kita mau membahas apa aja hari ini? hari ini tetap ya, kayaknya market ISA USD emas masih sangat menarik. Oil juga, kemudian mungkin salah satu forex kita cari euro nggak apa-apa. Euro, kemudian kita Bitcoin seperti biasanya. Karena Bitcoin ini juga menarik ya. Kalau minggu lalu kemarin penutupan ada berita apa Bu untuk fundamental? Apakah ada berita yang cukup get impact? Sebenarnya enggak ada sih Pak, sampai sekarang masih sama seperti kemarin. Sepertinya sih ini by technical aja, masih belum ada fundamental yang high impact atau High impact. seperti apa. Belum. Jadi masih cukup stabil Bu ya. Makanya harga gold juga masih tertahan di sekitar 2.400 ya, bawahnya kan kemarin cuma Betul, 2350-an betul. sampai tertingginya kemarin Ya, di agak menguat. Oke, kita langsung buka chart saja Bu ya. Share chart. Tapi perlu diingat untuk bagi teman-teman sahabat gadis forex ya Pak, ini akhir monthly penting kalau kita mau tutup monthly itu melihat teknisnya secara monthly ya. Oke, sorry. Ya, kita udah masuk Bu. Ya. Wah, Selamat pagi. Oke, sudah bisa dilihat Bu. Untuk Oke, bisa agak dibesarin Pak. time frame berapa? Coba saya ingin lihat monthly-nya seperti apa. Monthly. Oke. Monthly dulu ya. Sebentar. Ini kok. Tapi di minggu kemarin cukup menarik ya Pak. Tutupnya tetap di atas, tutupnya tetap di area 2387 kalau nggak salah ya, 2387. Kemudian pagi ini dia tidak koreksi turun, tapi dia langsung naik ke sekitar 2400 ya. Sampai sekarang tertahan di 2394 harganya. Oke. Sebentar, cuma ini kok chartnya nggak berubah ya? Apakah sinyalnya? Sedikit agak delay ya. Tunggu sebentar. Mungkin memang dari trading view-nya lagi banyak yang akses. Betul, bisa jadi seperti itu. Oke, kita masuk Bu. Ini satu. Oke, itu monthly ya Pak? Monthly, ya. Monthly, oke. Wah, monthly-nya cukup menarik. Sebenarnya kalau saya lihat itu Pak ya, ini kan kalau polanya dikecilin, itu saya seperti melihat inverted head and shoulder. Jadi head and shoulder, tapi kebalikannya. Kalau head and shoulder itu kan harusnya break turun ya, tapi ini inverted kebalikannya. Ya. Dan dia Berarti head and shoulder kebalikannya Bu ya. Iya, inverted head and shoulder. Inverter head and shoulder. Jadi masih potensi naik ya untuk gold. Iya, saya perlu ngitung Pak. Saya boleh lihat itu pucuknya di mana yang yang di S1 ya. Oh, jangan pucuk yang bawah. Pucuk yang bawah. Dikecilin lagi Pak, bentar. Yes. Ya. Kecilin lagi. Dikecilin lagi. Ya, oke. Nah, saya ingin lihat bukan pucuk ya, yang bawahnya itu. Ya, itu angka berapa? Ini di 1600 S1. 1600 ya. Kemudian itu resisten yang yes agak naik lagi. Ini di 18
1836. 1836. Naik lagi Pak, naik lagi. Yang di resisten 6 jajar itu ya, yes itu. Sini ya. Ya, Ini itu di 2000 berapa ya? Sebentar. 2030, Bu. 2030 berarti tadi Iya. kan 1600-an ya, 1700-an ya, 1700-an sampai Tadi 2000, 1600. 1600. 1600 sampai sekitar 2000, sorry, 2040. 2040. Ya. Jadi aku sekitar 360 poin jadinya ya, 3600 poin dari 2040. 2040 tambah 3000 ya 2000, targetnya itu di 2400 Pak. Sebenarnya targetnya udah kena, Udah inverted tercapai head and target ya. shoulder-nya udah tercapai ya. Oke, tapi ini masih potensi naik menurut saya ya. Cuman memang beberapa candle monthly itu dia bentuk ekor ya Pak. Jadi ini agak hati-hati akan ada Ya. koreksi. Ya. Ya. Kemudian coba kita kembali ke daily Pak. Kita balik ke daily. Jadi untuk teman-teman sahabat dari Forex, di dalam chart di chart monthly ya, time frame monthly, saya melihat ada pola inverted head and shoulder dan targetnya sebenarnya udah tercapai di sekitar 2400-an gitu. Nah, ini daily. Daily berarti sekarang ketahan di S1. R1 atau S1 itu? R1. R1 ya. Ya. Sekarang R1. R2-nya sama pivot sebelumnya itu atasnya. Yes, gitu. Ini 2438. 2439 lah. Berarti menurut saya resisten atasnya lagi nanti di area 2430 sampai dengan 2440. Ya, di Kalau situ. ini bisa Kalau ke break, berarti ada kemungkinan bisa balik ATH lagi. Ibu ya. Ya, Bisa. mungkin belum ATH, tapi Belum akan ATH. coba 2480 lagi ke puncak yang Oh, kemarin. ya, 80 di area sini. Rasanya sih kalau tidak ada fundamental yang cukup serius, menurut saya untuk bentuk ATH lagi dalam waktu dekat mungkin belum ya Pak. Belum. Saya kurang tahu kalau misalnya di tahun depan atau di akhir tahun. Jadi masih ada sekarang kan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih ada range 4 bulan yang mungkin itu pergerakan di gold mungkin sideways antara 2480 sampai dengan 2400-an. Oke. Masih di situ. Yes. Baik, jadi untuk sahabat gadis forex ini sebaiknya ke hari ini mengambil posisi apa, Bu? Buy atau sell? Oke, kita kembali ke H1. Ini dia bikin kalau H1 ya Pak, setelah dia penurunan ke 23 sekitar 2350-an itu dia bikin rally base rally. Rally base Ya, rally, yes. Ini bikin base dan dia kemudian rally. Nah ini sekarang dia berusaha untuk bikin base kembali. Ya, berarti ini sekitar di 2393 sampai dengan 2400 ya puncaknya. Ya. Nah, mungkin pagi sampai siang ini mungkin dia akan sideways di situ. Tapi kalau dia break di pivotnya, kemungkinan dia balik ke sekitar 2380-an. Nah, situ berapa itu Pak? Sini itu ya, Bu, berapa ya. Pak? Ya, 2380-an, 2381. Yes. Jadi menurut saya kemungkinan dia akan bikin base dulu meskipun sebenarnya base-nya sudah di yang atas ini. Harusnya dia tinggal nge-break. Tapi kalau dia nggak break ke atas, kemungkinan dia ini masih turun dulu. Paling tidak akan nyoba 2380. Kalau sell ya, menurut saya bisa spekulasi di sekitar 2400-an. 2400-an.
pendek ya Pak, tapi ya Ya. kalau break itu harus di cut loss karena menurut saya itu akan nyoba atasnya kemarin sekitar di 23.30-an. Ya, kalau untuk posisi buy sendiri bagaimana? Posisi buy-nya mungkin nunggu di 2380 lebih aman. Buy limit di Oke. 2380. Untuk posisi sell tadi di area 2400. Ini 2400 sampai 2395 ya. Itu boleh Oke. sell. Kalau untuk area buy-nya di sini Bu ya, sekitar Ya, 2380 untuk 2380. amannya. Ya. Oke, baik. Ini untuk XAU USD. Selanjutnya kita lanjut ke oil atau mana? Oil dulu boleh Pak. Oil. Siap. Hmm. Ini time frame K1 Ya, saya boleh lihat monthly dulu Pak untuk oil. monthly. Oke. Oh, ini kemarin yang dibikin sama Bu Sandi ini. Ya, ya. Saya coba bikin, saya sampaikan ada triangle pattern itu bisa dihapus yang sell sama buy-nya Pak, boleh dia nggak ganggu. Tapi mungkin Oke. untuk garis triangle pattern-nya nggak usah dihapus. Sell sama buy saya hapus ya. Ya. Oke. Nah, ini ya sahabat garis forex. Jadi di minggu yang lalu saya sampaikan bahwa di oil itu di monthly ada pattern triangle pattern, ya, di mana triangle pattern itu akan membentuk sebuah resisten yang semakin menurun, kemudian supportnya semakin naik. Dan itu bisa kita gambar, ya kan? Di situ sebenarnya kita bisa mengambil apa namanya posisi area buy ataupun sell. Jadi kalau dia menyentuh garis yang atas itu bisa sell, kalau dia menyentuh garis yang bawah itu bisa buy. Seperti itu. Dan itu pasti akan semakin mengecil sebelum akhirnya dia break di salah satu sisi. Tapi itu kan monthly ya Pak, masih ada space untuk apa namanya ngambil sudutnya itu sampai dengan dia semakin Ini kecil Bu ya. lagi masih, yes, masih Ya. ada. Oke. Sekarang kita turun ke berarti nanti Pak areanya itu monthly ya, Ya, sekitar di area 82 bawahnya sampai sini ya 882 70 76 75. 82 sampai 73. Oh, sekitar 73 ya. Oke ya, 73. berarti sampai situ pergerakan oil sampai dengan bulan ke depan. Oke. Kita ke Delhi. Ya, ini daily. Nah, dulu ya. Nah, kalau kita ke Delhi, itu kelihatan range-nya masih cukup panjang untuk menyentuh resisten dan support. Dan sekarang masih Yes. berada di tengah-tengah ya, Pak. Beda dengan tadi kita lihat di monthly. Um, kalau di area ini sebenarnya buy atau sell itu rasanya masih masih kejemput karena dia berada di tengah-tengah. Kalau Ya, mau yang lebih persis ya itu tadi ambil poinnya di area sekitar 73 sampai dengan 75 lah ya. 73 75 sebenarnya sudah berani buy kalau saya ya. Kalau oil mungkin transaksi untuk size lotnya dikecilkan supaya bisa mengambil spend untuk average gitu. Jadi tidak harus satu posisi. Jadi bisa ketika turun lebih murah lagi bisa dibeli lagi seperti itu. Sama juga ketika sell mungkin di area 80-an itu sudah berani sell. Nanti kalau naik lagi di area 82 itu boleh boleh sell lagi. area 80 sell Bu ya di sini ya. Yang area 80 sampai dengan 82 itu sell. Oke. Area buy itu bisa di antara 73 sampai dengan 75. Oh, di sini ya. 7375. Itu bisa. Oke. Oke, Oke, kita lanjut. lanjut ke Euro USD. Sebelum ke Euro USD ya Pak, sedikit informasi untuk sahabat gadis forex. Ya. Oil itu salah satu komoditas yang
menurut saya cukup cukup reliable untuk dijadikan transaksi. Kenapa? Karena oil adalah minyak mentah, ya, minyak mentah yang tidak bisa didaur ulang. Semakin tahun, semakin ke depan nanti eh, suplainya pasti akan semakin sedikit, karena memang tidak bisa didaur ulang. Karena itu banyak sekali hari ini adalah perusahaan-perusahaan mobil misalnya itu sudah beralih ke listrik, karena kedepannya kalau oil itu sudah tidak bisa diambil di perut bumi gitu ya. Nah, itu harus ada pengalihannya, harus ada penggantinya. Tapi memang itu tidak dalam waktu dekat ya. Itu bisa kejadian 30, 50 atau bahkan masih 100 tahun lagi. Cuman hari ini sudah dipikirkan. Itu kenapa kayak perusahaan-perusahaan mobil hari ini sudah concern ke kendaraan-kendaraan listrik ya dengan baterai. Jadi untuk pengganti nantinya kalau minyak mentah sudah semakin sedikit atau bahkan bisa dibilang habis karena memang tidak bisa didaur ulang seperti itu. Dan itu kenapa menurut saya oil itu ke depannya itu masih sangat seksi dan masih mungkin untuk naik karena supply-nya semakin sedikit harganya pasti bisa makin mahal. Seperti itu, Pak. Oke. Bu Sandi sendiri kapan beralih ke mobil listrik? Apa sudah? Hmm, masih planning, Pak, masih rencana. Sudah planning, Bu ya? Oke. Baik, kita masuk ke chart lagi ya. Oke, kita ke Euro USD. Ya, time frame monthly. Monthly dulu boleh, Pak. Monthly dulu ya. Oke. Oke, Ya, sideways ya. masih sideway ya. Sideways. Ya, masih sideways. Persis seperti yang kita 2 minggu yang lalu kayaknya kita bahas soal Euro USD. Itu memang masih sideways. Tapi sideways-nya cukup kecil ya, Pak. Dia akan bergerak di antara resisten itu dan support ya. Itu berapa, Pak? 1 poin. Itu Supportnya di 1056. Oke, 1,056 resistnya di Ini pivotnya di 10925. Ini R1-nya di 1139. Oke. Menurut saya masih di area situ. Mungkin Masih di area sini, Bu ya, mungkin ya. Oke. belum sampai break ke R1 menurut saya. Kita ke daily, Pak. Oke, daily-nya tertahan di R1 ya, Pak. Ya, 1086. Nah, tertahan di R1 menurut saya sebentar. Dan candlenya beberapa 3 hari ini benar-benar kecil-kecil ya. Benar-benar naik tapi seperti masih tertahan begitu. Ya, Naiknya nggak tuntas, yang saya bilang. ya. Naik tapi dia nggak tuntas. Jadi ya menurut saya masih potensi bisa reject ke bawah lagi sih. Ini benar-benar di resisten kuat soalnya. Menurut saya bisa turun. Masih bisa turun paling tidak ke support yang 3 hari sebelumnya. Berapa, Pak? Enggak, 3 candle. Yes, gitu. Ini sekitar 1082. 1082. Bisa, kalau misalnya sell, bisa di take profit di 1,082 ya, Pak. Ya. Itu untuk euro. Karena kita pernah sampaikan juga, euro atau mata uang, itu kita tidak bisa berharap harganya se-volatile seperti emas, Bitcoin, ataupun oil. Ya, karena mata uang itu biasanya ada intervensi dari negara tersebut. Sebuah negara pasti tidak mau harga mata uangnya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Harus stabil karena itu pengaruh ke minat investornya. Karena kalau terlalu bergejolak, itu dianggap bahwa ekonomi yang di dalam itu juga tidak baik-baik saja seperti itu. Tidak aman, Jadi dia pasti tidak aman bagi investor ya. Ya, betul. Seperti itu, Pak. Oke, kita lanjut ke mana sekarang, Bu? Bitcoin. Oh iya. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Koin ke monthly dulu ya mungkin ya.
Yes. Monthly ternyata kemarin Siap. sempat turun ke 63 atau 64 poin sekian, kemudian dia balik lagi langsung ke atas Pak, 69 sekarang. Oke, ini monthly. Monthly-nya juga bikin base ya Pak, area 70.000 Ya, dengan 53 kalau nggak salah, 53.000 betul, 53. 53.000 benar. 53. Betul. Nah, ini saya agak ragu-ragu dia mau turun karena biasanya memang Bitcoin kalau sudah rally, ini yang penting untuk teman sahabat dari Forex untuk pahami ya. Karakter untuk Bitcoin itu mungkin beda dengan aset komoditi atau mata uang lainnya. Biasanya mata uang atau komoditi itu kalau misalnya dia tren naik gitu ya, misalnya itu dia biasanya dia bikin bikin base dulu atau bikin koreksi kemudian naik. Jadi juga ketika tren turun kemudian dia bikin base dulu kemudian kembali turun. Nah, ini beda dengan Bitcoin. Bitcoin sekali tren dia itu bisa liar. Jadi kalau misalnya yang di market spot itu boleh di hold ya, boleh. Cuman kalau di market future seperti kita ya, CFD ya, itu penting ada stop loss atau antisipasi. Karena kalau misalnya kita ambil koreksian nih di Bitcoin karena harganya udah tinggi, kemudian kita tidak ada antisipasi, wah kita bisa loss banyak. Jadi Bitcoin menurut saya penting untuk adanya antisipasi. Untuk antisipasinya berapa poin, berapa tipnya itu tergantung dengan keikhlasan sahabat dari sore. Tapi ingat karakter Bitcoin kalau sudah tren jarang sekali dia bikin sebuah base atau apa. Dia rally-nya kuat. Seperti itu Pak. Kita kembali ke chat. Oke. Oke, kita berhitung daily ya Pak. Sekarang 6933. Sepertinya bisa nembus 70 ini, Bu. Rasanya ya. Iya, sudah di 69,3 sekarang. Ya, 69,3 itu bisa ke 70. Menurut saya juga ya 70. Kemarin kalau nggak salah tertingginya sekitar 73 poin, 73 poin sekian gitu. Oh, 73. Paling tinggi. iya. Tinggi 73,8. 73,8. Jadi 3,8. untuk Bitcoin, untuk teman-teman sahabat dari forex yang di market CFD atau future, itu hari ini bisa buy mungkin sampai dengan area 70 sampai dengan 71 ya. Sampai dengan berapa itu? 1 ya Pak? Ya. Atasnya Ini 70 poin? 3. 70,3. Ya, berarti ada 1000 poin ya Pak. Ada 1000 pip. Teman-teman bisa memanfaatkan itu kalau 0,1 berarti artinya $100. Kalau ambil 1 lot berarti potensi profitnya bisa ke 1000. Nah, $1.000. Nah, itu untuk Bitcoin. Kalau kemarin saya sampaikan nunggu di 60, mohon maaf kemarin tidak sempat ke 60, cuman ke 63 terus dia kembali naik lagi. Tapi memang tren Bitcoin ini menurut saya potensi untuk naik. Selain sebenarnya kalau fundamental di Bitcoin itu tidak bisa seperti kita nemu fundamental seperti di emas misalnya. Karena ada kaitannya dengan dolar, ada kaitannya dengan ekonomi Amerika dan lain sebagainya. Tapi Bitcoin ini kalau menurut saya itu just sentimen atau isu. Contoh misalnya seperti ini. Minggu kemarin itu ada berita bahwa Amerika hari ini adalah pemegang blockchain untuk cryptocurrency yang di Bitcoin itu besar, sekitar 40% gitu.
sebenarnya mereka tidak pernah beli Bitcoin itu, tapi mereka dapat dari menyita, ya, menyita dari sebuah perusahaan blockchain untuk Bitcoin, ya, ya, untuk saya nggak tahu isunya itu apakah benar memang ada masalah ataukah memang mereka sedang merapikan eh, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Bitcoin, ya, saya kurang paham dalamnya. Cuman pemerintah Amerika itu menyita beberapa koin dari Bitcoin itu sendiri. Nah, itu nilainya cukup banyak, sekitar 40% dari seluruh Bitcoin yang beredar. Nah, ini cukup menggerakkan harga Bitcoin, ya, karena tidak ada isu bahwa Amerika akan menjual itu, makanya harga Bitcoin akan naik. Dan satu lagi juga apa ya, persepsi dari para investor, ya, yang menggiring mereka bahwa harga Bitcoin itu bisa ke 100.000 US per koinnya. Nah, ini yang menurut saya para investor ini ramai retail, ya. Ini menurut saya masih masuk itu adalah retail, belum investor besar. Retail ini hari ini masih berbondong-bondong untuk buy Bitcoin, makanya harganya naik. Tapi memang nanti kalau sudah apa namanya, yang para investor besar atau perusahaan misalnya kayak Tesla, kita tahu bahwa pemilik Tesla, si siapa Pak, Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, ya, itu suka sekali mengendorse Bitcoin gitu. Kalau dia nanti misalnya beli banyak, orang juga akan mengikuti, dan itu harga Bitcoin akan rally. Tapi kalau misalnya orang-orang besar seperti Elon Musk, seperti mungkin pemilik Facebook misalnya dia, saya share Bitcoin sekarang, lah, harga Bitcoin bisa jatuhnya cukup wow gitu, seperti itu. Oke, baik, Bu Sandi. Mungkin cukup buat analisa market hari ini ya. Ya, terima kasih sahabat Gadis Forex. Semoga bisa menjadi acuan, tapi tetap disclaimer on ya, Bu Sandi ya. Jangan lupa like dan Pak, subscribe. Ya, boleh klarifikasi kakak? oh iya, iya. Ya, kemarin saya belum sempat balas komentar salah satu subscriber kita. Dia menanyakan, ya, ini channelnya Gadis Forex, tapi yang muncul bapak-bapak. Jadi maksud bapak-bapak adalah Pak Ando. Jadi ya kita partner, ya Pak. Memang channel kita namanya Gadis Forex, tapi kita ada timnya memang ada gadis, ada men, ya, ada cowok, ada bapak-bapak, ada mas-mas gitu, ya. Jadi kita beragam. Intinya yang follow atau yang subscribe Gadis Forex tidak harus selalu gadis, boleh emak-emak, boleh tante-tante, boleh bapak-bapak, boleh om-om. Semuanya bisa masuk nih kita. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bu Sandi. Terima kasih sahabat Gadis Forex. See you tomorrow.